Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Wiranto sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai menjelajahi desain penelitian tetap atau fixed dan fleksibel dalam sistem informasi. Saya tidak sendiri, saya ditemani rekan kelompok saya yaitu yang pertama Yuli Sintiawati, yang kedua Uswatun Amanah, yang ketiga Beno Romano. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pertama mengenai fleksibel. Desain tetap. Desain tetap dalam pengembangan sistem informasi adalah pendekatan di mana kebutuhan dan persyaratan sistem ditentukan secara menyeluruh di awal proyek. Struktur dan fungsionalitas sistem ditetapkan sejak awal dan jarang berubah selama pengembangan. Yang kedua, desain fleksibel atau fleksibel. Sebaliknya, desain fleksibel atau desain adaptif mengakui bahwa kebutuhan sistem dapat berubah. Selama proses pengembangan, pendekatan ini memungkinkan penyesuaian dan perubahan untuk mengakomodasikan kebutuhan baru atau perubahan kondisi yang tidak terduga. Perbandingan karakteristik desain tetap dan fleksibel. Desain tetap atau fixed. Persyaratan sistem ditentukan secara lengkap di awal proyek. Struktur dan fungsionalitas sistem ditetapkan dengan pasti. Minim ruang untuk perubahan setelah proses desain awal selesai. Desain fleksibel. Persyaratan sistem dapat berkembang selama proses pengembangan. Sistem dirancang untuk mengakomodasikan perubahan dan penyesuaian kemungkinan iterasi dan umpan balik yang konstan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Uswatun. Kelebihan dan kekurangan desain tetap. Kelebihan, kontra lebih baik. Desain terstruktur, kemungkinan peneliti mengendalikan semua aspek penelitian sehingga mengelola variabel lebih efektif. Kevalidan internal tinggi. Pengendalian variabel yang ketat membuat hasil penelitian lebih akurat dalam menunjukkan hubungan sebab akibat. Pengumpulan data terstruktur. Data yang dihasilkan dapat dianalisis secara statistik, menghasilkan hasil objektif dan dapat diuji ulang. Kekurangan, kurang fleksibel. Desain ini sulit menyesuaikan diri dengan variabel baru atau kejutan di lapangan. Terbatas pada kondisi eksperimental. Lebih cocok untuk penelitian di lingkungan terkendali sehingga sulit diterapkan dalam situasi kompleks atau dinamis seperti dalam penelitian sistem informasi. Kelebihan dan kekurangan desain fleksibel. Kelebihan, fleksibilitas tinggi. Peneliti dapat menyesuaikan pendekatan penelitian sesuai dengan temuan yang muncul. Pemahaman kontekstual mendalam. Peneliti dapat menggali wawasan mendalam tentang perilaku pengguna dalam konteks nyata. Adaptasi terhadap kompleksitas. Desain ini memungkinkan respon cepat terhadap perubahan dalam sistem informasi yang dinamis dan kompleks. Kekurangan, subjektivitas tinggi. Data kualitatif cenderung subjektif dan sulit diukur secara kuantitatif. Kesulitan replikasi. Hasil penelitian fleksibel yang sulit
direplikasi karena bergantung pada konteks spesifik. Validitas internal rendah. Kontrol terhadap variabel yang kurang ketat membuat sulit untuk menentukan hubungan sebab akibat dengan akurasi tinggi. Karakteristik desain penelitian tetap dan fleksibel. Desain fleksibel, struktur yang kaku, pengendalian variabel yang ketat, kuantitatif dan objektif, reliabilitas dan replikasi. Desain fleksibel, adaptif dan dinamis, penekanan pada konteks kualitatif dan deskriptif, eksploratif, yang akan dilanjutkan oleh Yuli Sindiawati. Pendekatan metodologi. Desain tetap, kualitatif, menekan pada pengumpulan data yang numerik yang terukur dan dapat dianalisis secara statistik. Desain fleksibel, kuantitatif, menekankan pada eksplorasi data deskriptif untuk memahami konteks yang lebih luas. Pengumpulan data. Desain tetap dilakukan berdasarkan metode yang sudah dirancang seperti survei, eksperimen, atau tes kinerja sistem. Desain fleksibel. Pengumpulan data bersifat fleksibel, menggunakan wawancara, observasi, studi kasus, atau data lapangan yang sifatnya terbuka. Keuntungan dan tantangan. Desain tetap. Pertama, keuntungannya replikasi yang mudah. Yang kedua, ada analisis statistik. Tantangan, kurang responsif, dan data yang mungkin tidak menangkap ke dalam informasi karena pilihan jawab terbatas. Desain fleksibel. Keuntungannya, kedalaman informasi. Yang kedua, responsif terhadap perubahan. Tantangan, kesulitan replikasi dan analisis data yang kompleks. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Beno. Selanjutnya, studi kasus. Kasus desain penelitian tetap, yaitu penelitian pengaruh sistem informasi manajemen terhadap kinerja karyawan di perusahaan XYZ. Metodologi penelitian ini menggunakan kuesioner terstruktur yang dibagikan kepada 200 karyawan di perusahaan XYZ. Kuesioner mencakup pertanyaan tentang penggunaan sistem informasi manajemen kinerja karyawan. Kendala dan keuntungan. Kendala, responden merasa terbatasi oleh pilihan jawaban yang ada, sehingga tidak semua aspek pengalaman mereka terwakili. Keuntungnya, hasil dapat dianalisis secara statistik untuk menunjukkan hubungan antara pengguna sistem informasi dan peningkatan kinerja. Kasus desain penelitian fleksibel. Judul penelitian, pengalaman penggunaan dalam menggunakan sistem baru di perusahaan ABC. Metodologi penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dengan 15 pengguna sistem informasi baru di perusahaan ABC. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi isu-isu baru yang muncul selama diskusi. Kendala dan keuntungan. Kendala, variabilitas dalam cara pertanyaan yang diajukan menyebabkan kesulitan dalam mengkategorikan data. Keuntungan, dapat menangkap pengalaman subjektif penggunaan secara mendalam, memberikan wawasan berharga tentang masalah yang mungkin tidak terduga sebelumnya. Kesimpulan, pemilihan desain penelitian dalam sistem informasi harus didasarkan pada tujuan spesifik penelitian tersebut. Desain tetap lebih cocok untuk studi generalisasi hasil dan analisis statik yang kuat. Desain fleksibel ideal untuk eksplorasi mendalam terhadap fenomena kompleks di mana penyesuaian diperlukan untuk memahami konteks secara lebih baik. Dengan memahami karakteristik, keuntungan, dan tantangan dari masing-masing desain, peneliti dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai metode mana yang paling sesuai untuk kebutuhan mereka dalam sistem informasi. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.